Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa jumpa kembali dengan kami Barokah Bordir Komputer Sendang Agung, Pacian, Kabupaten Lamongan. Ya, kali ini video saya akan menunjukkan atau memberikan tips untuk cara bagaimana membersihkan order yang sudah dibordir ya dengan tepat dan benar agar hasilnya benar-benar bisa bersih maksimal ya, rapi ya. Baik, namun sebelumnya bisa di subscribe ya, bisa di share juga video-videonya agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya yang membutuhkan tentang informasi pembordiran ya. Baik, langsung saja. Pertama kita akan membahas tentang jilbab ya, jilbab motif ya. Nah, seperti ini masih kotor ya pemirsa, masih kotor ya, masih ada benang-benang yang berserakan ya. Ini bagaimana cara detailnya untuk membersihkan dengan benar dan tepat itu ya. Baik, kita akan tunjukkan ya, saya akan tunjukkan. Jadi kayak gini kita potong ya. Kalau ada yang begini kita potong, kita bersihkan. Nah, udah bersih. Sekarang kita zoom dulu ya videonya agar lebih jelas. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ada benang ya. Nah, ini jangan kita asal potong begini. Kalau kita asal potong seperti ini contoh ya. Nah, ini masih ada sisa benang. Ini namanya kotor ya. Kalau kita bilang ini masih kotor. Jadi enggak rapi. Saya coba lagi. Kita asal potong misalnya. Asal potong aja ya. Tanpa menggunakan teori yang benar. Ini hasilnya ya. Hasilnya masih ada ini. Masih ada benang yang tersisa di sini ya. Ini kotor ya berarti. Ini juga masih ada yang tersisa di sini. Nah, ini kotor namanya. Jadi malah tidak rapi. Malah jadi nggak rapi. Nah, itu. Nah, ya kan. Jadi nggak rapi, ini ada sisa potongan. Jadi yang benar bagaimana? Ini kita harus potong press ya. Kita potong press ya. Benar-benar press. Jadi benar-benar tidak ada sisa gitu ya. Ini juga ya. Kita potong press. Nah, jadi benar-benar nggak ada sisa. Nah, itu tadi karena memperbaiki yang kurang bersih ya, cara pemotongan yang salah sehingga masih meninggalkan sisa. Jadi itu kita press ya. Nah, kalau yang masih ada benang yang belum terpotong ini gampang. Ini kita tekan ya, kita tarik ke sini ya. Jadi memotong sambil menarik ke sini. Memotong sambil kita tekan. Ini nanti hasilnya langsung bersih ya. Ini juga begitu. Ini kita tahan ya. Jadi ini kita tarik, ini kita tekan. Nah, langsung bersih. Jadi potongannya langsung mendelep ya, atau masuk ke dalam ya, mengsep ya, atau sembunyi ya, kalau main petak umpet gitu sembunyi ke dalam ya. Jadi bisa lebih bersih ya. Lagi ini. Nah, ini ya. Kita tarik, nah langsung bersih. Juga yang ini. Kita agak tarik yang ini, yang benang yang kita mau buang agak kita tarik, kemudian ini kita tekan. Nah kan, hasilnya bersih sekali ya, karena ditekan. Tapi kalau asal-asalan kayak tadi, nah, asal main asal enggak. Nah, ini lihat buktinya. Ini kebanyakan begini. Anak-anak itu kalau kurang rapi begini. Nah, ini masih meninggalkan bekas. Nah, ini jadi kotor, jadi tidak bersih. Tujuannya membersihkan, tapi malah membuat tidak nyaman dipandang ya. Meskipun masih bisa dicari solusinya, masih bisa dibersihkan. Lagi ini ya. Kita tarik sekali lagi. Ini kita tekan dan benang yang mau dibuang agak kita tarik. Nah,
Memang agak ribet, agak lama, tapi yang namanya menjaga kualitas itu kan memang harus ada perjuangan. Jadi nggak asal-asalan kerja, itu kan nggak asal-asalan. Ini juga kita, nah gitu ya, ini juga ada benang yang nyusup ini. Nah kalau udah bersih begini kan enak ya, rapi, pemandangannya itu jadi seger gitu loh. Jilbab itu rapi gitu loh ya, yang order juga seneng, oh di situ rapi ya kan, begitu kan. Nah kan kita slide, nah pelan-pelan, rapi sekali, bersih, rapi. Nah itu yang selama ini kita jaga. Nah bagaimana dengan yang belakang? Ya yang belakang malah lebih mudah ya, pelan-pelan kertasnya. Nah kalau bisa kita tahan di sini agar bordirannya tidak, apa itu namanya, tidak ketarik ya. Nah seperti ini, kita bersihkan pelan-pelan. Nah pokoknya memang harus lebih, apa itu namanya, lebih teliti ya, membuang waktu. Tapi menurut saya ini bukan buang waktu, ini memang pelayanan, jadi harus bersih. Ini bagian belakangnya bersih ya, kita agak kecilin. Nah ya kan, bersih bagian belakang. Nah yang bagian depannya apalagi sudah sangat bersih sekali. Nah itu untuk jilbab ya. Jadi memang untuk menjaga kualitas itu butuh sebuah perjuangan, jadi tidak asal-asalan. Semuanya demi pelanggan ya, agar pelanggan bisa puas. Nah terus ini juga ada kaos ya, seperti ini ya. Nah ini juga sama lah ya, sama, kita zoom biar lebih jelas, lebih dekat ya. Oke sudah, ini juga begitu, kita agak tekan, dan benang yang mau kita buang agak kita tarik. Nah langsung bersihkan, tidak tersisa. Bayangkan kalau kaos gini terus masih compang-camping ada benang ini, make ini malu gitu loh. Ini bordirnya kayak apa gitu, pemandangannya itu kurang menyenangkan. Nah bersihkan, nah bersih. Nah, kalau sudah terbiasa menjaga kualitas ya insya Allah tidak akan merasa berat dalam melakukannya ya. Nah huruf itu juga begitu. Kalau kita di Barokah Bordir, mohon maaf tidak memandang lebih rendah pembordir lain yang biasa kurang dibersihkan. Ini juga kita bersihkan, huruf-huruf kayak gini, lompatan-lompatan ini kita bersihkan. Ini juga begitu, kita tekan ya. Nah ini juga kita tekan, bersih sekali. Oh bersih, ini yang pakai langsung seneng, pelanggan langsung seneng. Insya Allah dijamin kembali lagi kalau nggak nyasar alamatnya. Nah kan, nah siapa tahu sudah pernah ke Barokah terus lupa alamatnya, nyasar. Nah nggak tahu ya kalau gitu ya. Nah bersih sekali, rapi ya, kita jaga kerapian, kita jaga kebersihan seperti itu. Belakangnya, nah ini juga kita bersihkan, kita kecilkan dulu videonya. Nah kita bersihkan kertasnya, jangan dibiarkan apa itu namanya, kotor. Nanti yang pakai, yang order juga risih, ini kok gini ya kan, begitu ya. Nah kita pakai, kasih kain ya. Kenapa kita kasih kain? Karena kaosnya ini kan molor, kalau nggak dikasih kain nanti bisa jelek hasilnya. Jadi kita kasih kain, atau kalau punya kertas bordir yang nggak bisa dirobek, bisa pakai kertas bordir ya. Kalau pakai kain juga bisa. Dan misal kaos biru, kita kasih kain biru ya. Ini juga begitu, jangan kita biarkan lebar begini, tidak mungkin nanti yang pakai ini apa-apaan ini ya. Jadi kita gunting pelan-pelan, awas kena kaosnya, nanti malah ganti rugi. Nah ya, pelan-pelan kita gunting pelan-pelan sesuai bentuk bordirannya ya. Kita gunting pelan-pelan.
Ya ini sekedar berbagi tips ya, berbagi pengalaman. Kalau ada yang merasa punya cara lebih oke, ya bagus, tidak apa-apa. Yang penting kalau video ini bisa memberikan manfaat, alhamdulillah ya. Nah, jadi seperti ini. Dari depan rapi ya, dalamnya juga rapi ya, seperti ini. Baik, sudah cukup ya 10 menit videonya, dan ini juga memang sudah selesai tutorialnya seperti itu. Jadi bisa dilakukan, bisa dicoba ya. Semuanya demi agar pelanggan bisa puas ya. Baik, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk melihat video Barokah Beri Komputer. Semoga bermanfaat ya. Dan tetap jaga kesehatan, semangat dalam bekerja ya, jangan sampai tumbang. Dan sampai jumpa di video Barokah Beri Komputer selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.